Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Cap Ardi Lukian Caherman, seorang mahasiswa aktif dari kelas 7A jurusan S1 Manajemen dengan NPM 221100005 dari STIE Yasa Anggana Garut. Di sini, saya akan membahas atau kita akan sama-sama belajar tentang 7 pilar komunikasi bisnis. Nah, tetapi sebelum kita belajar atau memahami apa saja 7 pilar dalam komunikasi bisnis, saya akan membahas sekilas apa itu komunikasi, apa itu bisnis. Nah, komunikasi adalah sebuah kegiatan yang dimana pertukaran informasi baik oleh individu atau kelompok, baik secara verbal maupun nonverbal. Jadi komunikasi ini secara sederhana adalah sebuah pertukaran informasi. Nah, sedangkan bisnis apa? Sedangkan bisnis adalah sebuah kegiatan, proses kegiatan yang dimana ada pertukaran jasa atau barang, dimana dalam hal ini tuh jual beli gitu, seperti itu. Nah, ada tujuannya, tapi dalam bisnis itu tujuannya apa? Ya, menghasilkan sebuah keuntungan. Sehingga komunikasi bisnis adalah sebuah proses komunikasi yang berkaitan dengan bisnis untuk mencapai tujuan, yaitu tujuannya mencapai tujuan keuntungan gitu, mencapai sebuah keuntungan. Nah, apa itu pilar? Tentunya pilar kita dapat mendeskripsikan sebuah tiang. Nah, dalam sebuah bangunan apabila tidak ada tiang atau tidak ada pilar, tentunya akan seperti apa? Ya akan roboh gitu. Maka dalam komunikasi bisnis ini sangat penting ya adanya pilar-pilar tersebut. Nah, pilarnya ada berapa? Tentunya ada 7. Mari kita bahas. Yang pertama, nah ini ada 7 pilar. Yang pertama ada pemahaman proses komunikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Ada good thinking atau penggunaan pikiran. Yang ketiga ada memahami bahasa. Kemudian pilar yang keempat ada kejelasan pesan. Kemudian yang kelima ada daya persuasi. Dan yang keenam ada kelengkapan pesan. Dan yang terakhir keinginan baik. Nah, inilah 7 pilar yang harus dimiliki oleh komunikator atau komunikan dalam berproses atau dalam melaksanakan komunikasi bisnis. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Nah, pilar pertama ini sangat penting, di mana baik komunikator atau komunikan itu harus bisa memahami atau bisa bisa paham gitu terhadap proses komunikasi. Proses komunikasi itu seperti apa? Dari awal seorang komunikator memiliki ide atau memiliki gagasan yang ingin diinformasikan, memiliki informasi yang ingin disampaikan, kemudian ada proses decoding, proses menyampaikan lewat media, encoding, kemudian diterima oleh komunikan sampai menghasilkan sebuah feedback dari komunikan ke komunikator, seperti itu. Nah, harus paham betul apa itu proses komunikasi dari awal sampai akhir. Nah, dalam hal ini tentunya ada 6. Dalam pemahaman terhadap proses komunikasi ini, seorang komunikator atau komunikan, kita harus paham bahwa bagaimana sih menempatkan diri sebagai komunikator, bagaimana cara menggunakan media, kemudian bagaimana menyusun pesan yang terarah, bagaimana memahami komunikan, bagaimana memanfaatkan sumber, dan bagaimana mengetahui, mengevaluasi efek atau feedbacknya. Seperti itu. Nah, tentunya contoh dari pemahaman terhadap proses komunikasi dalam komunikasi bisnis ini. Jadi contoh pilar pertama ini, kalau dalam proses komunikasi bisnis, kita seperti misal kita berbuat melaksanakan kegiatan bisnis atau melaksanakan negosiasi, atau misalnya misalnya kita coba kolaborasi atau coba bekerja sama dengan perusahaan atau bisnis teman kita misalnya. Nah, kita sebagai komunikator, sebagai orang pertama, perusahaan pertama, kita akan bekerja sama dengan teman kita yang memiliki bisnis juga. Nah, dalam hal ini kita dan juga teman kita harus memahami proses komunikasinya seperti apa. Misal saya terlebih dahulu coba menghubungi
teman saya seperti itu, sampai menyampaikan pesannya seperti apa, media yang digunakannya apa, apakah lewat WhatsApp atau lewat Gmail ataupun hal apapun, media apapun itu. Kemudian menerima pesan dari saya, teman saya itu, kemudian sampai teman saya menghasilkan sebuah feedback apakah menyetujui kerjasamanya atau tidak, seperti itu. Kemudian pilar kedua adalah good thinking atau penggunaan pikiran. Nah, untuk pilar kedua ini sangat penting juga, di mana sebelum kita melaksanakan komunikasi, tentunya kita harus menggunakan pikiran, kita harus pikirkan sebelum berkomunikasi. Jadi sebelum kita menyampaikan pesan kita, pikirkan terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Kemudian pemikiran yang baik juga akan menghasilkan komunikasi yang baik. Contohnya, misal kita melayani, atau tadi misal contohnya kita akan bekerja sama dengan teman kita. Nah, pikirkan dulu apakah teman kita itu kira-kira akan bisa diajak kerjasama. Kemudian pikirkan juga bagaimana cara menegosiasinya atau menyampaikan pesan kita gitu. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga tentunya yang sama halnya penting juga, yaitu memahami bahasa. Tentunya memahami bahasa sangatlah penting dalam komunikasi bisnis, di mana kita harus bisa memahami apa bahasa yang kita pakai, atau komunikasi apa yang kita pakai, apakah verbal, non verbal, kemudian pakai bahasa apa. Misal bayangkan kalau misalnya kita melaksanakan komunikasi tetapi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Inggris. Nah, sedangkan teman kita tidak memahami bahasa Inggris, apakah komunikasi akan berjalan efektif? Tentu saja tidak, karena teman kita contohnya tidak memahami bahasa. Seperti itu. Jadi gunakan bahasa yang memang kedua belah pihak dapat dipahami, baik verbal maupun non verbal ataupun bahasanya gitu. Kemudian pilar yang selanjutnya yaitu ada kejelasan pesan. Nah, dalam kejelasan pesan ini juga sangat penting, di mana kejelasan pesan ini seperti seni menyusun paragraf dan kalimat yang mengutarakan maksud tertentu. Kemudian pesan harus disusun secara utuh, koheren, kemudian masif atau padat, jadi singkat, padat, jelas. Kemudian dan menekankan pada hal-hal tertentu, diperkuat dengan alat bantu. Kemudian susun kalimat yang sederhana, pendek, familiar, konkret, dan kata-kata khusus yang mudah untuk dibaca. Nah, dalam pilar kejelasan pesan ini tentunya harus jelas pesan kita yang mau disampaikan itu apa sih. Kayak tadi kan saya mencontohkan kalau misalnya kita kerjasama bisnis dengan teman kita. Nah, harus jelas nih bisnis apa yang kita mau kerjasamakan, pesan apa yang mau kita sampaikan kepada teman kita. Atau misal saya sebagai manajer pemasaran. Nah, saya ingin menginformasikan sebuah produk saya kepada konsumen, kepada khalayak umum. Nah, harus jelas pesannya. Misal pesan kita atau informasi produk kita itu produk biskuit sehat, biskuit kering sehat misalnya. Harus jelas biskuitnya apa, produk nama brandnya apa, seperti itu. Jangan sampai informasinya tidak jelas, seperti itu. Kemudian selanjutnya pilar yang selanjutnya ada daya persuasi, di mana seleksi bahan-bahan emosional, penggunaan bahasa yang menyentuh emosi, moving the feeling, dan seringkali justru jauhkan logika. Nah, dalam hal daya persuasi ini kita harus memahami persuasi apa yang kita pakai, kemudian yang teman kita pakai atau komunikator pakai dan komunikan pakai. Kemudian bisa, kalau dalam negosiasi itu harus bisa menggiring dulu feeling itu. Jadi kalau yang poin ketiga itu moving the feeling. Jadi kita sebelum kita negosiasi atau melaksanakan atau melakukan komunikasi bisnis, nah kita harus ikuti dulu feeling komunikan. Kayak misal lagi sedih nih komunikan, ya kita jangan langsung yuk kerjasama, nah jangan, tapi coba pahami dulu apa yang sedih, mungkin ada permasalahan atau apa, ikuti dulu. Jadi ikuti dulu perasaan komunikan. Setelah itu apabila kita sudah mengikuti feeling tersebut, coba kita tarik supaya bisa diajak negosiasi, seperti itu. Kemudian pilar selanjutnya ada kelengkapan pesan. Nah, tadi kan kejelasan pesan, tentunya pesannya harus jelas. Ada juga pilar selanjutnya yaitu kelengkapan pesan, di mana
pesannya harus lengkap, sangat diperlukan agar komunikasi clear dan efektif. Nah, kelengkapan pesan ini harus jelas dan juga harus lengkap. Jadi dari A sampai Z pesannya itu harus tersusun rapi, harus lengkap. Jangan sampai ada miskomunikasi gara-gara pesannya tidak lengkap seperti itu. Contohnya, misal dalam bisnis, misal diskon 50% produk A misalnya. Nah, harus lengkap pesannya tuh, diskonnya tuh produk apa gitu. Jadi harus lengkap, selengkap-lengkapnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada keinginan baik. Nah, dalam keinginan baik ini, pilar yang terakhir ini yaitu keinginan baik, dimana atau goodwill, dimana suatu perusahaan apapun yang ditawarkan harus diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya, bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan masyarakat. Nah, dalam keinginan baik atau goodwill ini lebih ke kita harus optimis. Misal tadi contohnya, saya ingin melaksanakan kegiatan bisnis dengan teman saya, ingin bekerja sama. Nah, harus memiliki keinginan baik atau harus optimis. Pasti misal harus ada perspektif, bukan perspektif ya, harus ada feeling atau prasangka baik terhadap teman kita. Pasti teman kita mah pasti bisa diajak kerjasama. Jangan sampai sebelum melaksanakan komunikasi tapi kita tidak tapi kita justru malah pesimis. Udahlah, justru nantinya efeknya bakalan malas gitu untuk melaksanakan komunikasi, padahal hasilnya belum tentu diterima gitu. Nah, paling untuk 7 pilar tersebut yang paling kita harus pahami kesimpulannya adalah di setiap pilar ini sangatlah penting, dari pemahaman proses komunikasi, good thinking, memahami bahasa, kejelasan pesan, daya persuasi, kelengkapan pesan, dan juga keinginan baik. Dan juga jika satu saja misal keinginan baik kita malah pesimis terhadap teman kita padahal belum melaksanakan komunikasinya, hasilnya juga kan belum ditentukan. Makanya kita coba aja dulu. Nah, kalau misalnya pilar yang terakhir nih yang keinginan baik gak dilaksanakan, ya tentunya pilar yang lain juga akan roboh. Atau misalnya ini yang paling sederhana untuk dicontohkan, misal pilar yang ketiga ini tuh kita gak dilaksanakan, kita malah fokus ke kita udah paham nih kok proses komunikasinya apa, kemudian good thinkingnya apa, kita udah paham, kejelasan pesannya udah jelas, daya persuasinya udah jelas, kelengkapan pesannya jelas, kemudian keinginan baiknya juga ada gitu, tapi kita kurang memahami bahasa teman kita. Misal kita pakai Indonesia tapi teman kita justru tidak memahami bahasa Indonesia, ya sama saja bohong, sama saja proses komunikasi bisnis tidak akan berjalan secara efektif dan efisien, justru malah akan terjadi miskomunikasi atau misunderstanding dalam kegiatan komunikasi bisnis tersebut. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.